Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariman Rahmadina dengan NIM 102200144 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas SMG. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer dengan menjelaskan materi saya dari kelompok 7, yaitu berkaitan dengan anjak piutang. Nah, untuk itu saya akan memulai dari pengertiannya dulu. Apa sih itu anjak piutang? Nah, anjak piutang ini dalam bahasa Inggris ya dikatakan sebagai factoring. Nah, anjak piutang ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu anjak dan piutang. Anjak itu diartikan sebagai pindah dan piutang itu diartikan sebagai sejumlah uang. Nah, anjak piutang ini diartikan sebagai pelanggaran dari suatu pihak ke pihak lainnya. Kemudian menurut Dahlan Syahmat ini belum ada yang mendeskripsikan tentang pengertian anjak piutang. Dan beliau ini mendeskripsikan anjak piutang secara sederhana diartikan sebagai transaksi pembelian ataupun penagihan serta piutang ataupun tagihan jangka pendek perusahaan anjak piutang. Sedangkan pengertian secara umumnya diartikan sebagai suatu proses pembiayaan melalui transaksi pembelian piutang suatu perusahaan. Nah, adapun pengertian lain dari anjak piutang itu sendiri diartikan sebagai aktivitas pengalihan ataupun pembelian piutang dari suatu pihak ke pihak lain, termasuk urusan penagihan, pengingat, sampai penerima pembayaran dari debitur. Nah, anjak piutang itu juga diartikan sebagai kegiatan pembiayaan jangka pendek dari pihak ketiga untuk penjualan piutang agar segera menerima proses pencairan. Nah, kemudian ada dasar hukum anjak piutang. Di Indonesia, anjak piutang itu merupakan aktivitas keuangan yang sangat dilindungi oleh hukum perdata. Dasar hukum anjak piutang ini mengacu pada keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 pasal 2 yang telah meresmikan bahwa anjak piutang ini digunakan sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Adapun dasar hukum lain yaitu pasal 6 huruf 1 UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Ada lagi keputusan Presiden nomor 81 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Kemudian ada lagi peraturan Menteri Keuangan nomor 84 PMK nomor 12 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Kemudian ada lagi peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Kemudian ada lagi manfaat dari anjak piutang, itu terdiri dari 4 manfaat. Yang pertama, memperlancar arus kas perusahaan. Mengapa demikian? Dikatakan sebagai memperlancar arus kas perusahaan baik secara nyata maupun di atas laporan neraca. Jika memakai jasa factoring, perusahaan anjak piutang ini akan membeli seluruh invoice piutang, maka kita akan mendapatkan pembayaran hutang itu lebih cepat. Kemudian yang kedua ada memindahkan resiko ke pihak anjak piutang. Piutang ini merupakan salah satu aset lancar yang kapanpun bisa berubah menjadi aset tidak lancar. Ini tergantung dari penagihannya ya, macet ataupun tidak.
Dan anjak piutang itulah merupakan salah satu solusi agar tidak terjadinya hal seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga ada mempercepat proses produksi. Dengan terbayarnya piutang dari perusahaan factoring, maka jumlah cost real akan makin besar dan dapat kita manfaatkan untuk menambah kapasitas proses produksi perusahaan. Kemudian ada mengalihkan tugas penagihan. Dengan menggunakan jasa perusahaan anjak piutang, kita ini tidak perlu disulitkan dengan proses penagihan karena semua itu sudah diserahkan tugas tersebut ke jasa factoring pilihan. Kemudian ada lagi ruang lingkup dari operasi anjak piutang itu sendiri ada dua macam. Yang pertama dalam transaksi negeri. Dalam transaksi negeri ini mekanisme perdagangannya jika tanpa melibatkan jasa anjak piutang akan menyebabkan kurang lancarnya arus kas. Kemudian yang kedua ada transaksi internasional ataupun dikatakan sebagai export factoring, merupakan fasilitas yang digunakan untuk membantu proses pembayaran tunai atas transaksi pembelian dari negara lain. Kemudian ada lagi pihak-pihak yang terkait dalam anjak piutang. Itu meliputi apa saja? Yang pertama ada kreditur. Apa itu kreditur? Kreditur yaitu suatu kegiatan yang menjual piutang dagang jangka pendek. Kemudian ada lagi perusahaan anjak piutang, yaitu suatu perusahaan yang mengambil alih ataupun piutang atau penjual kredit debiturnya. Kemudian ada debitur dan nasabah. Nah, antara ketiga pihak tersebut itu dimulai dari adanya transaksi penjualan produk antara klien dengan nasabah secara kredit dan menimbulkan adanya utang piutang kedua belah pihak. Nah, kemudian ada lagi dalam anjak piutang itu bentuk perjanjian factoring. Nah, bentuk perjanjian factoring itu sendiri berdasarkan syarat dan mekanismenya dapat dikatakan sebagai perjanjian anjak piutang yang dilakukan secara tertulis. Nah, peraturan perundang-undangan ini tidak menentukan apakah perjanjian yang tertulis tersebut dinyatakan dalam bentuk akta autentik maupun akta notaris. Kemudian ada pokok-pokok pada perjanjian factoring itu sendiri. Yang pertama meliputi ketentuan umum, ada keabsahan piutang, ada pengalihan resiko, ada pengalihan piutang, ada notifikasi, ada syarat pembayaran, ada tanggung jawab klien, ada pun jaminan klien. Nah, kemudian ada faktor dalam pemulihan perusahaan factoring itu. Yang pertama yang harus kita ketahui itu ada pengalaman dari praktik dagang factoring, itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua ada tenaga manajemen, ada keahlian dalam pengelola, kemudian ada sistem informasi yang dimiliki. Itu merupakan faktor dalam pemilihan perusahaan factoring. Nah, ada lagi informasi yang diperlukan dalam perusahaan anjak piutang itu meliputi apa saja. Yang pertama itu ada riwayat piutang macet klien, ada lagi sektor industri, ada lagi persyaratan kredit, ada sifat customer, ada pola pembelian customer, ada pengambilan utang, terus ada lagi prospek dari klien, adapun prospek usaha dari klien. Nah, terus ada lagi jenis-jenis anjak piutang, itu jenisnya banyak sekali ya. Yang pertama ada full service factoring, itu menyediakan segala jenis jasa kegiatan anjak piutang, itu mulai dari penagihan, penerbitan invoice sampai dengan penerimaan dana dari debitur.
Kemudian ada lagi recall factoring itu recourse factoring itu diartikan sebagai tidak mau menerima perjanjian anjak piutang yang menyertakan bad debts. Kemudian jenis yang ketiga ada bulk factoring, adalah jenis anjak piutang yang hanya mengcover kegiatan pembayaran di muka ataupun DP. Kemudian ada maturity factoring yang hanya bertindak sebagai pengawas, penata administrasi, dan pelindung kredit saja. Seluruh aktivitas teknis penagihan tetap dilakukan pada perusahaan klien. Kemudian yang kelima ada agensi factoring, jenis anjak piutang dengan mengatasnamakan penagihan piutang pada perusahaan lain. Kemudian yang keenam ada invoice discounting factoring, itu perusahaan anjak piutang yang hanya menyediakan jasa pembiayaan piutang tanpa penagihan. Kemudian yang terakhir adalah undisclosed factoring. Ini merupakan perusahaan anjak piutang yang khusus menyediakan jasa produksi terhadap bad debts. Kemudian yang terakhir ada metode perhitungan pada biaya anjak piutang. Nah, itu meliputi dua metode. Yang pertama ada service fee. Jika perusahaan anjak piutang memakai metode ini, maka akan memberikan pembayaran tulis atas jasa factoring. Kemudian yang kedua ada discount charges atau pemotongan faktur, maka kita akan menerima pembayaran piutang setelah dikurangi oleh jasa factoring. Nah, itulah sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika banyak kesalahan maupun kekurangan saya dalam penyampaian materi anjak piutang itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.